Channel. Hari ini saya akan bahas dua buah mobil, ya, satu Alphard yang generasi kedua, lagi Alphard generasi ketiga, atau kita lebih kenal dengan nama Alphard Transformer. Ini Alphard saya punya, ini saya beli di tahun lalu kebetulan. Jadi ini saya beli dari kakak ipar saya itu, jadi saya tahu recordnya, saya tahu pemakaiannya semua. Ya kebetulan kakak ipar saya ganti yang ini, ya jadi dia ganti yang Alphard Transformer ini, yang Alphard lamanya dia jual dan saya ambil. Ya jadi dengan harga murah, ini harganya dapatnya murah banget, dan ini bahkan mungkin bisa dihitung di bawah harga Corona kalau orang bilang. Ya, jadi nanti saya akan bahas yang ini, ya. Karena ini saya pinjam, saya nggak bisa lama-lama. Jadi hari ini saya mau bahas yang ini dulu. Gitu, ya. Nanti dari sini baru saya akan bahas yang ini. Oke. Nah, bedanya sama Alphard yang generasi kedua ini, di Alphard generasi ini dia, ini Alphardnya tipenya kalau saya punya yang ini adalah G ATPM 2013. Kalau yang ini Transformer SC yang 2015, ya, dia premium sound, jadi suaranya bagus banget, semua mantap banget, sound sistemnya keren banget di sini. Nah, bedanya sama yang ini, di sini kalau kita lihat di depannya ini nih, kita sudah ada kamera, ya, di kamera sini sudah ada, jadi ini bisa lihat 360 derajat, ya, di sini spion pun sudah ada kamera juga. Ini kalau kita lihat ada spion, ada kamera juga, jadi buat memudahkan buat orang parkir apa segala lebih gampang. Oke. Nah, buka pintu masih sama, secara buka pintu kita tinggal ceplosin di sini tanpa perlu pencet remote, ya. Cuma bedanya hanya di bodi eksterior aja, ya. Secara garis besarnya naiknya gimana, ini semua sama, hampir mirip-mirip, cuma bedanya satu di velg dan di bodi. Akan lihat bagian interiornya yang membedakan apa dari Alphard generasi kedua yang saya punya. Secara interior ini jauh-jauh lebih mewah sekali secara interiornya, mulai dari setirnya juga udah beda, ya. Setirnya sudah ada tombol-tombol setir di sini semua, ya. Tetap ada cruise control sama lampu sen di sebelah kiri, sebelah kanan, wiper sebelah kiri. Nah, di atas ini kita bisa lihat ada panoramik. Oke, jadi kita bisa lihat ada panoramik di sini. Di sini tetap ada sunroof yang di belakang, jadi lebih memudahkan orang untuk ini. Secara tip ini versinya CBU, jadi dia punya tip besar sekali layarnya, dan dia punya sudah semua tombol-tombolnya semua udah digital. Bedanya kalau sama yang saya, walaupun saya masih yang analog pencet-pencet, di sini semua digital soft touch. Nah, kita akan nyalain. Oke. Di sini yang membedakannya apa? Karena ini dari Jepang punya, ya, jadi di sini semua bahasanya Jepang. Ya, saya juga nggak tahu ini bahasanya apa, saya nggak paham. Tapi intinya ini semua bahasa Jepang, ya. Oke, untuk tip jeleknya ini, ya,
memang sudah bisa Bluetooth, jadi semua yang pakai mobil ini semua bisa pakai Bluetooth aja. Kalau radionya itu cuma sampai channel yang di 90. Oke. Saya nggak nyalain tipnya karena biar nggak ada terlalu ada musik. Ya, tapi intinya ini sudah yang sampai 90 FM doang. Nah, untuk kita ngelihat yang lain-lainnya semua, kita bisa pantau di sini semua. Ketika pintu tertutup, kita bisa lihat di sini. Sorry. Untuk tombol-tombol di sini semua ada. Oke. Untuk nyala AC di sini bisa dinyalain. Kita pakai yang auto. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat pengaturan. Ya, ini bensinnya sendiri. Untuk ini saya punya masih di 1/7,9 after reset. Di sini masih dapat 1,96. Saya nggak tahu bedanya di mana, apa karena mesinnya mungkin lebih baru, atau karena mesinnya gimana, atau karena pemakaian kakak saya sendiri yang memang injakan kakinya bagus gitu ya, jadi nggak terlalu ngebut, nggak terlalu ini, dan di bablas saya tol dulu. Kalau saya bayangnya kena macet. Jadi di sini masih dapat 1/9,6. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tombol-tombolnya. Di sini ada pad, ada kompas. Ya, ini pengaturan audio. Cruise control saya matiin, saya nggak pakai. Tombol AC dan setting-setting. Nah, setting itu yang menarik. Di sini kita bisa atur mau lampunya kayak apa, suaranya kayak apa. Di sini semua ada. Oke. Nah, laci-laci penyimpanan banyak banget ya. Di sini ada buat nyimpan cup holder, ada 1, 2, 3. Dan di sini juga ada buat penyimpanan cup holder. Jadi secara laci ini sangat besar sekali penyimpanan. Tapi yang membedakan ini, di sini saya ada laci lagi. Nah, di sini nggak ada nih. Ya, laci tambahan kalau di Alphard saya, di sini nggak ada. Nah, ini untuk CD semua juga bisa. Jadi kalau mau nonton CD bisa nonton dari sini, nanti ada TV-nya di sini, nanti saya tunjukin dari belakang pakainya. Oke, caranya kalau kita mau ini, kita bisa di sini, kita pencet ini, dan maka akan terbuka otomatis, dan kita bisa masukin CD ke sini, kita tutup lagi. Menarik banget ya, mengingat radionya cuma nggak nyampe banyak, jadi kita bisa manfaatkan CD atau kita bisa manfaatkan Bluetooth pada saat perjalanan. Di sini juga tetap ada kotak kacamata ya, dan di sini ada untuk aturan lampu seperti ini, ada 2, lampunya udah putih, di saya masih kuning ya. Di sini bisa atur lampu masing-masing. Oke, ini buat buka bagasi, ini buat buka pintu samping kiri, ini buat buka pintu samping kanan, ini buat buka sunroof. Sunroofnya di belakang, kita akan lihat. Oke, itu mulai terbuka. Dan kita bisa tutup juga. Nah, untuk speaker ini yang menarik. Di sini kalau di saya masih pakai yang beryllium. Di sini dia udah pakai JBL. Jadi dia punya speaker udah pakai JBL. Di setirnya itu ada pemanas di sini nih. Jadi kalau di luar negeri kan suka ada musim salju atau musim dingin. Jadi ketika musim dingin mereka nyalain penghangat di setir. Seperti di sini, tombolnya di sini. Ya, tombolnya di sini. Kelihatan? Oke, tombolnya di sini. Oops. Oke, gimbalnya nggak cukup panjang. Oke, kelihatan di sini. Ini tombolnya nih. Ya. Nah, untuk tombol-tombol lainnya di sini ada jadi kalau mobil lain di depan ada mobil, dia akan otomatis ngerem sendiri. Saking canggihnya ini mobil. Nah, itu enaknya pakai Alphard yang tipe transformer ini. Nah, cuma satu lagi yang saya nggak terlalu suka, di sini udah nggak ada tong yang buat armrest di sini nih. Kalau di Alphard tipe lama saya masih ada armrest di sini. Ya, di sini kiri kanan ada armrest. Tapi ini digantikan dengan yang ini. Nah, karena armrest yang dulu di tipe Gen 2 generasi keduanya itu ada armrest di sini, yang itu memang enak banget buat saya. Cuma di sini udah ada diganti ini. Di sini sudah ada armrestnya, tapi menyatu dengan tombol panel-panel ini.
Ya, bedanya kalau sama yang generasi kedua, di sini ada lubang. Jadi istri saya kalau misalnya duduk di depan, dia bisa taruh di tengah-tengah sini, tasnya di sini nih. Ya. Tapi so far kebanyakan dia pakai supir sih, jadi belakang cukup besar lah. Nah, ini sebenarnya harusnya nggak jadi masalah karena kebanyakan Alphard dipakai oleh supir juga. Nah, kalau saya kebetulan seringnya nyetir sendiri, saya nggak terlalu suka disupirin. Jadi tempat yang di sini itu sangat membantu sekali buat saya simpen tas kerja saya di bawah situ. Nah, bedanya sama yang ini menyatu semua, tapi di sini lacinya besar sekali. Kalau kita bisa lihat lacinya besar sekali. Banyak ada charger di sini, buat pematik rokok juga di sini. Ada USB di sini satu, ya. Ini buat saya kurang efektif banget karena kalau saya di jalan biasanya suka sambil ngecas sambil bisa ngelihat handphone. Nah, di sini agak susah. Jadi kalau mau ngecas ya mesti taruh di sini. Ini yang buat saya minusnya Alphard yang ini. Nah, lacinya di sini sudah ada tempat lagi penyimpanan buat nyimpan koin, nyimpan apa. Bahannya halus banget, pakai bluetooth dalam sini nih, jadi enak banget dipegang, ya. Dan di sini masih ada tempat juga, ada laci bisa tutup juga, jadi bisa taruh handphone, bisa taruh apapun juga di sini. Enak. Nah, untuk materialnya sendiri di sini nih bahannya pakai kulit, ya. Dan ini kulitnya empuk juga, agak sedikit keras tapi lapisan kulitnya enak. Sama di sini juga. Ini juga plastik. Oh, bukan, ini bukan plastik. Ya. Nah, untuk buka ini sunroof tinggal dipencet, dorong. Kalau di sini. Jadi ini nggak ada tombol. Ya, secara otomatis. Ini nggak ada tombol otomatis, ini tinggal buka tutup tinggal begini aja. Gitu. Nah, saya akan masuk ke jok belakang. Untuk jok belakang sama mirip sama tempat Alphard saya. Cuma bedanya joknya ini sudah campuran antara kulit dan blue, ya. Sebenarnya secara material saya suka banget yang kayak begini, tapi secara warna saya lebih prefer warnanya yang warna krem kayak saya punya. Karena apa? Karena dalamnya jadi kelihatan lebih terang gitu. Kalau ini kelihatannya lebih agak gelap. Tapi overall masih sama bangkunya apa segala, cuma beda di tombolnya. Kalau di Alphard saya yang lama, tombol ininya nih, tombol pengaturannya semua ada di sebelah sana, sisi luar. Kalau ini ada sisi dalam, jadi lebih memudahkan. Ini lebih enak. Harusnya begini. Nah, ini yang tadi saya bilang speakernya dari JBL, ya, semua ada. Nah, karena ini tipenya yang premium sound, jadi di sini ada speaker, di belakang pun ada speaker. Jadi speakernya tuh banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 18 kalau nggak salah ini speakernya. Nah, dan enaknya di sini, bedanya lagi di sini nih kalau naik, kita di Alphard saya ini tuh kecil pegangannya. Jadi buat orang tua ini lebih memudahkan banget buat orang tua naik ke atas mobil ini nih. Kalau di Alphard saya kecil tapi ya cukup oke lah. Nah, kalau ini bisa atas bisa bawah dan lebih panjang pegangannya. Jadi oke. Dan ada pegangan lagi di sini. Nah, di Alphard saya nggak ada. Oke, nah itu jadi begini. Tutup pintu seperti biasa. Ya. Nah, AC dan lain-lain semua sama. Di Alphard saya juga ada sama begini persis, ya. Nah, di sini ada remote untuk audio. Jadi kita bisa nonton TV di sini. Nanti dia akan keluar. Ya. Nah, cuma ini bahasanya masih Jepang. Sama kayak di Jepang, ya. Dia remote aja, tinggal diinin, nanti dia akan keluar sendiri. Kita matiin pun dia akan menutup secara otomatis juga. Nah, di sini ada tambahan lagi laci penyimpanan. Nah, ini kalau yang di saya, ini di depan posisinya, dashboard. Nah, ini cuma ini dipindahin ke belakang. Ya, di sini ada kabel HDMI buat colok HDMI, ini colok buat video. Jadi bagi yang punya kamera atau apa, tinggal colok kabel yang merah, kuning, hijau itu. Tinggal colok ke situ dan bisa nonton di sini. Nah, ini enaknya, jadi kita bisa atur lampu yang ini nih. Ya, kelihatan? Kayaknya terlalu terang ya. Saya tutup dulu coba. Oke, ini tuh lampunya kelihatan nih, redup, terang. Nah, lampunya bisa berubah jadi hijau. Ya, ini warna apa nih? Warna putih, kuning, ya, kuning, pink, merah, pink tua, ungu muda. Nah, ini bisa diatur semua dari tombol yang ini nih. Ya, mood, tapi ya ngelihatnya juga udah nggak mood sih. Gitu ya. Oke. Nah,
Pengaturan AC bisa dari depan, bisa dari belakang. Nah ini kalau penumpang belakang kedinginan ya tinggal kecilin dari sini, tinggal matiin dari sini juga bisa, ya tanpa perlu diatur dari depan. Secara overall duduk di sini juga sama, posisi duduk juga sama. Di sini ada bantalan buat menyangganya, cukup oke, bisa diatur, mengecil, membesar. Dan kalau kita tidur bisa begini, bisa ada senderannya. Kalau di kereta-kereta atau di bus biasanya nggak ada senderan begini, bisa nyender ke bahu orang sebelahnya. Kalau ini nggak perlu nyender, udah ada ini, jadi enak. Nah bedanya lagi di Alphard tipe saya itu ada buat injekan kaki di sini. Jadi kalau kita duduk posisinya enak, melonjor begini. Sini nggak ada, tapi di sini dia ada laci buat penyimpanan. Bisa taruh ya paling banter dokumen-dokumen atau buat taruh botol aqua masih oke lah. Nah enaknya lagi kalau di tipe Alphard ini, kalau tipe Alphard, semua Alphard ini bisa ngatur kalau misalnya sempit ya duduknya suruh maju, oke dia maju. Kita bisa atur sendiri mau maju mau mundurnya. Nah, itu enaknya. Laci tetap ada di sini, ya, buat nyimpen cup holder, buat nyimpen taruh makanan atau apa. Cup holder ada 4, jadi kalau pesen take away dari Starbucks atau dari manapun juga ya bisa tinggal ini, bisa dilipat. Legroomnya kurang lebih mirip-mirip sama Alphard yang tipe saya punya. Cuma di sini belum dipasang horden. Itu kalau yang saya punya udah dipasang horden. Nah jadi ada hordennya. Nah, kalau yang ini dia pakainya blind. Blind apa nih namanya ini? Nah, bisa dicantol begini lah. Jadi lebih gelap kelihatannya. Pasang horden bisa nggak? Bisa aja sih. Pasang aja aftermarket punya, jadi bisa diatur. Nah tapi ini bawaan mobil udah begini dan dari depan sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Kaca filmnya udah pakai Vicul yang tipe depan 20%, yang kiri kanan ini 60% kalau nggak salah. Ya jadi sebenarnya harusnya udah adem, lebih dari cukup. Oke. Nah, ornamen di sini saya suka banget. Ada campuran deck wood panelnya juga, ada chrome juga, sama kulitnya juga. Ini keren banget. Saya suka detail-detail begini. Nah, untuk kita coba duduk. Oke, duduk di belakang tidak jauh beda, masih lega juga sama. Saya tingginya 165 sampai 167 gitu lah, saya lupa. Tapi secara overall duduk di sini masih lega banget. Lega, dan ini enak banget duduk di belakang juga masih nyaman banget karena joknya pun nyaman. Kalau saya biasanya di situ di Alphard saya biasanya anak-anak saya 2 duduk di belakang. Nah, dia biasanya tiduran di belakang juga enak, ya. Nah, ini tadi saya bilang ada speaker nih. Oke. AC-nya pun udah masing-masing per bagian, jadi ada AC-nya. Dia juga ada sama, tetap ada ini juga, ya. Apa namanya saya lupa ini, blind apa gitu. Ya, safety belt semua sudah ada, tambahan safety belt juga. Overall, dalamnya sih kurang lebih mirip-mirip secara untuk luasannya. Yang membedakan hanya warna joknya aja. Untuk bagasi. Cukup besar dan enaknya ini bisa dia maju mundur. Kita atur. Jadi kita mau atur, misalnya kita lagi mau pergi ke airport, bawa koper besar, nggak muat, jadi kita maju. Ini. Kalau misalnya nggak perlu ya tinggal kita mundurin, jadi legroomnya masih ada dapat besar lagi juga. Dan ini yang membedakan sama mobil tipe saya. Di sini kalau mau tutup bagasi tinggal pencet di sini. Dia akan otomatis menutup sendiri. Kamera mundur belakang juga sudah ada. Ya. Saya suka bagian belakang ini, lampu ininya nih. Ini lebih bagus daripada lampu yang tipe Alphard generasi kedua buat saya. Nah, kita akan lihat sekarang sektor mesin. Mesin ini mesinnya 2500 cc, sama dengan mesin yang generasi kedua juga. Overall semua hampir sama, mirip-mirip ya. Cuma paling yang membedakan ada saat bisa auto setel juga otomatis juga. Ini ada sensor lagi.
grillnya. Ini jadi kesannya gagah dan maco. Oke. Nah, itu aja yang bisa saya kasih tahu. Oh iya, mobil ini pasarannya itu mungkin saat ini karena situasi corona saat ini sekitar 700 jutaan lah saat ini ya. Pajaknya itu kalau nggak salah ini sekitar 12 atau 13 jutaan. Ya, 12 jutaan pajaknya. Oke lah. Beda sama mobil saya, pajaknya mobil saya lebih mahal dikit, walaupun lebih tua, tapi lebih mahal karena kita ada pakai plat khusus. Ya. Saya tidak usah sebut platnya, tapi intinya mobil ada pakai plat khusus, jadi pajaknya sedikit lebih mahal. Kalau nggak salah pajak mobil saya sekitar 15 jutaan lebih per tahun. Oke, sementara untuk mobil ini sekian itu dulu yang bisa saya kasih tahu infokan. Semoga membantu teman-teman semua yang mau punya mobil seperti ini ya, dengan budget 700 jutaan saat ini udah bisa dapat mobil kayak begini dengan kondisi yang mulus seperti ini. Kilometer pun baru 26.000 kurang lebih ya. Ini saya nggak jual, bukan mobil saya nggak jual, tapi intinya kurang lebih sebagai patokan buat saudara-saudara teman semua. Untuk kalau itu aja yang bisa kayak kasih info tentang mobil ini ya. Thank you for watching, jangan lupa klik subscribe dan komen ya, sehingga itu bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam membuat video-video yang berikutnya. See you next time.